Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Masuk ya? Kok suaranya jadi kecil nih. Baik. Harus tetap pakai nih. Boleh ya? Boleh aja. Supaya kelihatan gantengnya maksimal. Saya udah lama nggak kesini Bapak Ibu dan baru menikmati gedung yang baru ini. Terakhir masih yang model rumah lama ya. Jadi udah lama sekali saya nggak kesini memang. Tema 7 perkara yang dibenci Allah itu pernah dibahas di persekutuan lansia GKI Pakisraya. Pasti udah lupa. Khotbah minggu lalu aja apa juga lupa kan saudara ya. Betul ya? Itu saya punya catatannya. Tahun 2009. Lansia loh yang udah bahas loh ini ya. Iya. Dan kebetulan saya yang mimpin lagi ya. Tapi waktu itu dibahas semua sekaligus. Ya. Jadi rupanya ada hal-hal yang jelas-jelas dibenci Tuhan dan tapi masih dilakukan di sini. Jadi diulang lagi sekarang ya. 2009 sekarang 2023. 14 tahun yang lalu. Ya. Baik, kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali dikumpulkan di rumah Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kami, dan terutama kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui seluruh aspek ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang berkenan kami jumpai lewat doa-doa kami, lewat puji-pujian yang kami naikkan, dan sebentar lagi kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan firman. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika bagian Alkitab ini kami baca, kami diberi kepekaan oleh Roh Kudus untuk mendengar sapaan Tuhan sendiri pada kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga maupun sebagai jemaat Tuhan di GKI Pakisraya ini. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menghibur, menguatkan, meneguhkan kami, tapi sekaligus juga firman yang boleh menegur dan mendidik kami dengan keras sekalipun, supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan dan juga jadi berkat buat sesama kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 itu memang menjadi bacaan kita selama 10 hari ini. Lalu nanti akan ditambah dengan Kisah Para Rasul 5. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Lalu kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan membenci dosa, itu jelas. Ya, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Ya, mereka yang mau juga mengakui dosanya, oh Tuhan penuh kasih untuk seperti itu. Itu kalimat yang mau menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita manusia yang berdosa ini. Namun Tuhan kita juga Tuhan yang tidak berkompromi dengan dosa. Nggak ada kompromisme. Dengan uang Tuhan juga ngomong, pilih, tidak mungkin dua Tuhan kamu sembah. Pilih aku atau Mamon. Itu dari dulu sudah itu ya. Kalau gereja nggak bisa lepas dari Mamon, adanya ribut, bertengkar, pecah. Gereja-gereja besar itu, yang kaya raya itu ributnya karena uang kan. Rebutan aset, lalu pecah. Bahkan antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua itu rebutan. Udah dari pertama Tuhan bilang nggak bisa, itu ada hal yang nggak bisa dikompromikan. Ya. Nah, dalam rangkaian persekutuan doa Prapentakosta tahun ini, Jemaat di GKI Pakis Raya belajar dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ada 6 sampai 7 karakter manusia yang dibenci dan dipandang kekejian oleh Allah. Kalau dikatakan 6 sampai 7 itu bukan berarti cuma 7 itu yang dibenci oleh Tuhan, enggak. Ini sebenarnya sebuah gaya bahasa. 6, 7, 4 sampai 5, 2 atau 3 itu kan gaya bahasanya Amsal tuh. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak, enggak cuma itu gitu ya. Ketujuh karakter yang disebutkan itu pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan kemampuan seseorang. Mata gitu ya, hari ini lidah, besok tangan, nanti ada lagi hati, ada lagi kaki gitu kan. Itu semua sebenarnya kemampuan kita. Kemampuan yang digunakan kemudian untuk merancang kejahatan dan menghancurkan sesama. Nah, itu yang dibenci Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita seluruh kemampuan, kelebihan, kelengkapan itu bukan untuk menghancurkan kan, bukan untuk merusak, justru untuk kebaikan. Nah, itu sebabnya kemudian 6 sampai 7 perkara inilah yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Khusus hari ini kita akan membahas soal lidah dusta. Dalam bahasa asli di Perjanjian Lama, dusta itu pakai kata syehker. Syehker itu berarti bisa palsu, bisa tidak benar, bisa tipu-tipu, bohong, salah. Nah, itu kira-kira syehker. Jadi lidah dusta berarti lidah yang penuh kepalsuan, penuh ketidakbenaran, penuh penipuan, penuh kebohongan, penuh kesalahan-kesalahan. Tidak jujur, bohong, kira-kira begitu ya. Contohnya ya macam-macam kan, tidak jujur itu. Nah, nanti ada, termasuk tadi dibilang bohong putih, white lies ya, bohong demi kebaikan. Ada nggak sih? Ada loh saudara ya. Jangan bilang nggak ada ya. Nanti ada contohnya juga ya. Nah, saya mulai sekarang bagian khusus kita ini. Mestinya sih kemarin udah dibahas nih, Pak Gunawan kemarin ya. Soal yang awal itu bahwa seluruh ini ada rangkaian 6 sampai 7, siapa yang mimpin kemarin? Udah lupa. Ini kemarin siapa yang mimpin aja lupa ya. Pendeta S.I. Esen, Pendeta Ameng. Ya. Ya. Baik, pengantarnya itu ya. Oke, saya mulai tentang ini, lidah dusta. Seorang pendeta memberitahu jemaatnya bahwa minggu depan
Jadi dia pendeta sendirian kayak Pak Gunawan tuh ya. Dia khotbah minggu ini terus bilang minggu depan nih saya akan khotbah. Kita akan bicara soal kejujuran dan ketidakjujuran. Ya. Untuk itu bantu saya. Tugasnya adalah baca Markus pasal 17. Oke, pulang. Minggu depannya datang lagi khotbah kan. Saudara-saudara, apakah saudara sudah melakukan tugas membaca Markus 17? Sudah, katanya gitu kan, karena malu kan kalau dibilang belum, malu gitu. Sudah gitu. Bagaimana sudah dibaca? Sudah. Oke. Itu tandanya memang saya harus khotbah tentang kejujuran dan tentang kebohongan. Karena Markus itu cuma sampai pasal 16, saudara ya katanya ya. Jadi jelas bohong semua kan itu jemaatnya kan, ngakunya udah baca. Enggak ada Markus 17. Markus cuma sampai pasal 16 ya. Nah, Allah ingin anak-anaknya kita ini hidup dalam kejujuran. Allah tidak main-main dengan kebohongan. Allah tidak main-main dengan ketidakjujuran. Ya. Kisah Ananias dan Safira itu menjadi pelajaran bagi kita betapa ketidakjujuran membawa efek, membawa malapetaka. Betul tadi menarik tuh ya pertanyaan-pertanyaannya. Efek dari bohong apa sih? Kebanyakan buat diri sendiri, rasa bersalah, nggak enak, ada yang ganjel gitu kan. Sebenarnya ada resiko yang lain loh, bukan cuma buat diri sendiri. Ada membawa persoalan dalam relasi dengan orang lain. Dan biasanya satu kebohongan ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Tutupi lagi dengan kebohongan lebih besar. Tutupi lagi, makin parah. Ya, rusaknya tuh jadinya parah. Kita ingat ya pernah ada peristiwa yang menghebohkan berapa tahun yang lalu tuh. Ada seorang terkenal yang katanya digebukin, sampai bengep-gemep gitu ya. Lalu banyak tokoh memanfaatkan itu kan. Wah ini mesti dicari, ini nggak bener, ini segala macam. Hebatnya netizen zaman sekarang ya. Itu dari latar belakang itunya loh. Dokter yang diwawancara mereka bilang itu kan klinik kecantikan. Dari begitu doang loh ya. Terungkap bahwa itu bukan digebukin ternyata. Operasi plastik, aduh malu-malu banget ya. Itu bohong yang memalukan akhirnya. Membuat malu tuh, habis sudah itu gak berani lagi tuh orang itu macem-macem ya. Berkoar-koar ya. Membaca kisah Ananias dan Safira tentu mengejutkan buat kita. Serem ya. Uang-uang saya, tanah-tanah saya mau kasih berapa kan sebenarnya hak saya juga gitu kan. Mungkin kita bertanya, bukankah berbohong juga merupakan sesuatu yang sebenarnya gak jarang akhirnya kita lakukan kan? Ada saja waktu-waktu tertentu yang akhirnya kita berbohong. Apalagi dalam situasi terdesak. Berbohong pada teman, berbohong pada pasangan, bohong tipis-tipis demi kebaikan itu ya. Betapa mengerikannya bila hukuman dari berbohong itu adalah kematian secara tragis. Ngomong bohong, jatuh. Istrinya dikonfirmasi, ditanya, bohong lagi, jatuh lagi. Serem banget ya. Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan para muridnya bahwa ada satu dosa yang tak terampuni. Jadi ini kaitannya ke situ sebenarnya. Jadi jangan serta-merta, kok serem ya bohong gitu aja langsung mati. Nah ini berkaitan dengan tadi kan dibilang, kamu berbohong bukan pada manusia loh. Itu berbohongnya pada Roh Kudus. Ingat ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Benar ya? Apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Nah mungkin episode tahun depan Pak Gunawan dapat ide ya. Cari rangkaian kata-kata yang sulit, yang ini kayak gini sih artinya apa ini ya gitu ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Gimana caranya itu ya. Ini bisa tuh dipakai tuh ya. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Sering ditanyakan loh. Karena banyak orang takut. Loh Pak, apa saya pernah keceletotan ngomong ini ya. Menghujat Roh Kudus itu hukumannya nggak masuk surga loh Pak. Eman-eman saya udah jadi pendeta, salah ngomong menghujat Roh Kudus nggak masuk surga, rugi banget kan gitu kan. Apa saya melakukan itu ya Pak? Banyak orang tanya itu. Nah itu episode lain. Tapi kira-kira apa sih mendustai atau menghujat Roh Kudus itu? Kata menghujat itu dalam bahasa asli Alkitab secara harfiah berarti secara sengaja dan secara terencana melecehkan kebenaran. Itu maksudnya. Jadi benar-benar direncanakan, disiapkan, disengaja untuk melecehkan
Kebenaran yang dia udah tahu sebenarnya. Ya. Mestinya dijaga kan kebenaran itu. Menghujat Roh Kudus artinya secara sengaja melecehkan kebenaran yang disampaikan Roh Kudus, termasuk di dalamnya mendustai Roh Kudus itu sendiri. Apa sih kesalahan Ananias dan Safira? Ananias dan Safira secara sengaja menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka. Apa yang mereka lakukan tampaknya tidak akan ketahuan di hadapan manusia biasa. Nggak ada yang tahu. Yang jual kita, yang nahan berapa jumlahnya ya kita kok. Secara manusia nggak akan ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati seseorang dan tahu apa yang tersembunyi di sana. Dan Tuhan nggak ada kompromi dengan itu. Ya. Keduanya mati dalam waktu yang singkat. Lalu dikatakan jemaat jadi sangat ketakutan. Dan berita tentang kejadian itu tersebar dan didengar banyak orang. Hukuman terhadap Ananias dan Safira untuk dusta, untuk bohong mereka terhadap Allah, bukanlah dimaksudkan untuk membuat jemaat mengalami kengerian, cemas. Kok punya Allah, Allah yang kejam amat ya, Allah yang galak amat gitu. Yang dipakai dengan kata mereka itu ketakutan, sebenarnya bukan ketakutan ngeri yang sampai gak berani. Tapi sebenarnya adalah segan. Mereka ketakutan itu dalam rangka mereka kemudian segan dan hormat betul pada Allah yang menjaga kekudusan. Sehingga dengan segan dan hormatnya mereka pada Allah yang bertindak itu, jemaat kemudian tidak mencontoh. Itu maksudnya. Supaya jangan kemudian hal-hal seperti ini dicontoh di tengah jemaat mula-mula pada waktu itu. Bayangkan kalau di tengah jemaat yang baru tumbuh aja dibiarkan hal begini, hancur itu jemaat, habis. Ya. Melecehkan roh Tuhan sendiri, ya habis. Begitu juga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Teguran dan hukuman dari Tuhan, sekali waktu mungkin akan kita alami. Itu tidak boleh membuat kemudian kita jadi ngeri dan jeri untuk dekat dengan Tuhan. Ada sih orang yang jadi mutung ya ketika kemudian diingatkan, ditegur, malah pergi tuh. Udahlah saya nggak mau tahu lagi deh. Saya pernah habis khotbah itu didatengin sama seorang anggota jemaat. Marah sekali mukanya. Pak, hari ini Bapak menyinggung saya. Khotbah Bapak dari awal sampai akhir itu tentang saya. Bapak nyiapin buat nembak saya ya. Loh, saya bilang orang ini kok dapat teguran dari Tuhan kok malah ngamuk ya gitu ya. Dipikirnya saya bikin khotbah khusus-khusus buat dia. Ada nggak yang pernah begitu tersinggung karena Pak Gunawan khotbah? Ada kali ya. Ayo, ini pertanyaan kan jujur, ayo jujur. Kalau nggak jujur langsung jeblak jatuh loh, saudara. Ngeri ya. Ada aja, saudara ya. Tapi percayalah kami para pendeta nggak pernah menggunakan mimbar untuk kemudian jadi alat untuk membalas, nembak, mempermalukan. Waduh, jauh lah itu dari kami ya, para hamba Tuhan. Saudara juga hamba Tuhan ya. Maka sebenarnya kalau kemudian satu kali nggak cuma baca renungan kan, dengar khotbah lalu ngerasa, "Hidi, kena banget ini ya." Bukankah mestinya kita bergetar ya? Bukannya malah marah, malah ngamuk, malah jadi pergi. Tapi justru, ya ampun Tuhan ngingetin saya itu sampai segitunya ya. Kok Tuhan ngingetin saya sampai begitu amat ya? Orang gak ada yang tahu loh, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita, maka diingetin loh. Malah saya jadi tahu akhirnya apa yang sedang dialami jemaat yang marah itu kepada saya. Loh, saya bilang saya baru tahu loh, ternyata Bapak lagi ngalamin itu. Ayo kita doakan. Yang tadinya ngamuk-ngamuk jadi kemudian malah malu dia ya. Karena ya membuka sendiri akhirnya. Sama, kalau Tuhan begitu rupa masih kemudian menghukum, menegur, mendidik kita dengan keras. Respon yang Tuhan mau bukan kemudian kita ngeri, takut, kabur. Bukan. Kengerian, kekaguman itu mestinya membuat kita makin hormat pada Tuhan. Dan ingat, betul, Tuhan tuh gak akan kompromi dengan dosa. Dia benci bahkan dengan dosa. Sampai rela anaknya disuruh untuk ambil hutang dosa itu.
supaya nggak ada lagi orang yang terjerat dengan dosa. Tapi dia juga mengasihi kita orang berdosa. Nah, Allah ingin supaya saudara dan saya, anak-anak yang telah ditebus, menjadi anak-anak yang taat pada Bapaknya. Efesus 4 ayat 25 jangan jelas mengatakan ini. Karena itu, ini buat manusia-manusia baru, itu Efesus 4 itu isinya manusia baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itu pesannya. Karena kita ini adalah semua anggota. Efesus 4 ayat 25, apalin tuh ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kenapa? Karena kita ini adalah sesama anggota, anggota kerajaan Allah. Nggak boleh ada dusta di antara kita. Nggak boleh ada yang ditutupi. Ya. Nggak boleh kemudian ada rancangan-rancangan jahat yang tersembunyi. Nggak boleh. Ya. Nah, sekarang soal bohong yang putih tadi. Ya. Kok ya pas ya, saya kok ya mikirin itu juga tuh. Saya udah menduga nih pasti akan ada ke arah sana, bener juga ya. Padahal kita nggak janjian buat sini ya, bener ya. Kalau bohong jatuh nih saya sekarang nih. Satu hari seorang ibu seneng tapi juga cemas. Ketika mengetahui suaminya itu menang itu loh, zaman itu gebiar tahapan bank tertentu itu ya, 1 miliar. Kenapa seneng tapi juga cemas? Suaminya itu punya riwayat serangan jantung. Jadi kalau tiba-tiba, Pak kita dapat 1 miliar, malah kaget gitu kan ya. Jadi gimana caranya ngomongnya ini kan? Jangan sampai bikin kaget nih. Gini aja deh, anaknya bilang ngomong ke Pak Pendeta deh, ngomong Pak Gunawan. Pak Gunawan mestinya punya cara untuk ngomong kan gitu ya. Ya udah, jadi si istri ini datang ke pendetanya. Pak tolong Pak, saya tuh seneng lagi dapat berkat. Tapi juga takut kalau kemudian berita ini sampai malah kenapa-kenapa suami saya. Oke, tenang. Pendeta bilang nanti saya pikirin gimana ngomongnya. Satu sore akhirnya si pendeta datang nemuin bapak ini. Dia bilang gini, Pak, kalau bapak dapat rejeki nomplok seneng gak? Seneng dong Pak, kata si bapak ini ya. Seneng dong Pak Pendeta, pasti saya seneng. Pernah kepikir nggak dapat rejeki besar? Ya, pernah kepikir sih Pak, tapi ya udahlah nggak usah dipikirin betul-betul gitu. Nah Pak Pendeta mulai ngomong, melanjutkan rencananya. Kalau seandainya Pak, ini seandainya loh Pak, bukan kenyataannya ya. Ini kita lagi ngomong kosong lah ya. Bapak sekarang dapat hadiah 1 miliar. Ini sih nggak kejadian lah Pak. Kalau seandainya Bapak dapat hadiah 1 miliar, apa yang akan Bapak lakukan? Lalu si Bapak itu dengan muka berseri berkata, waduh pasti saya seneng banget Pak. Dan sebagai ungkapan syukur saya, separohnya saya kasih ke Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta yang serangan jantung, saudara langsung ya. Karena dia tahu yang benernya kan, waduh dapat 500 juta ya, waduh langsung serangan jantung. Kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita ada dalam kondisi yang nggak bisa sepenuh-penuhnya ngomong apa adanya. Ya, jadi yang namanya jujur atau tidak bohong itu apa sih? Jujur itu kan berarti mengatakan apa adanya, nggak ada yang ditutupi. Sebagian atau sebagian besar maupun sebagian kecil fakta yang ditutupi enggak, itu namanya jujur ya, terbuka apa adanya ya. Ada banyak contoh lain tentang bohong demi kebaikan itu ya. Di Alkitab juga ada kan, Rahab yang menyembunyikan 2 pengintai itu, bener gak? Itu kan dia nyembunyiin kan. Ketika dicari bilang nggak ada di sini. Miriam dan ibunya. Berarti siapa nih? Miriam nih siapa? Tuh kan, kalau soal nama-nama tokoh Alkitab aja ya. Atau kalau drakor Korea aja tahu ya, drama Korea ya. Miriam itu kakaknya Musa kan? Itu kan berbohong juga kan? Ketika ngomong ke putri Firaun, aku punya ibu yang bisa nyusui. Padahal ibunya sendiri kan ini kan? Nah itu bohong toh. Siapa lagi?
Abraham pernah bohong bahwa Sarah itu adiknya gitu kan. Takut nanti dibunuh semua kan. Bener juga sih kalau dibunuh nanti janji Tuhan gak jadi loh. Kan janji Tuhan adalah dari keturunan Abraham akan jadi bangsa yang besar gitu ya. Nah bayangin kalau kemudian Firaun itu begitu pengen terhadap istrinya lalu suaminya masih dibunuh zaman itu. Gak jadi itu. Ya. Nah jadi bohong ya. Banyak ya contoh-contoh begitu ya. Jadi boleh gak? Boleh nggak? Udah banyak yang gondek-gondek, tapi ada yang bilang, ya kadang-kadang perlu juga sih Pak. Dilihat dari sudut etika situasi, namanya etika situasi ini dia. Ya, etika tuh banyak macamnya. Nah, etika situasi, kalau dilihat dari sudut etika situasi, bohong untuk kebaikan tuh nggak 100% salah. Ya. Contohnya para pendeta di Jerman pada masa Adolf Hitler berkuasa. Itu orang Yahudi kan dikejar-kejar. Dan beberapa pendeta menyembunyikan orang-orang Yahudi itu di gereja, di bubungan-bubungan gereja. Sembunyiin situ. Dan ketika tentara datang, mereka bilang nggak ada. Dan tentara itu percaya sekali sama pendeta kan. Jadi mereka nggak periksa. Selamat itu puluhan orang Yahudi itu. Karena para pendeta itu berbohong kan. Jadi menurut etika situasi, nggak 100% salah. Kalau mereka benar-benar jujur, maka ada lebih banyak kehancuran kan. Banyak nyawa lagi yang kemudian mati sia-sia. Maka ada beberapa orang yang mengatakan sebelum memutuskan sesuatu, termasuk untuk berbohong demi kebaikan itu, perhatikan dulu situasinya, ini namanya etika situasi. Jadi perhatikan, timbang situasinya seperti apa, lalu kalau terpaksa ya kemudian itu dilakukan. Bisa jadi satu kali kita berada pada situasi yang sangat genting, keadaan yang luar biasa, dan membutuhkan jalan keluar segera. Akhirnya jawabannya tadi, berbohong putih itu. Ya. Tapi ingat, bohong demi kebaikan tetap kan pakai kata bohong kan ya. Itu yang tadi Bu Acin bilang, tetap bohong kan gitu. Iya. Ia hanyalah pilihan, apa disebutnya kalau dalam bahasa Inggris, better evil. Better evil itu berarti yang terbaik di antara yang jahat-jahat, itu yang paling baik, ya udah itu yang dipilih. Ya. Padahal ya tetap nggak beres sih sebenarnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita menjadi umat pilihannya. Ia memanggil kita untuk menghasilkan buah, berkat, bukan racun yang mematikan. Kehadiran kita mestinya bukan jadi toksik, bukan jadi racun yang kemudian menghancurkan, merusak orang lain. Maka menarik sekali yang dipilih oleh Majelis Jemaat Pak Gunawan ketika tahun ini justru bicara, ini toksik-toksik ini harus dibuang, nih 7 nih. Ya. Dan semua itu kan lewat kelengkapan badan kita semua loh itu. Mata, tangan, kaki, hati, ya, lidah. Itu bisa jadi toksik kalau kita nggak waspada. Ya. Dan kalau dikembangkan, lidah dusta itu kan bukan cuman bohong, tapi mengatakan yang nggak benar. Berarti isinya bukan cuman hal-hal yang yang jujur atau tidak, tapi juga bagaimana perkataan kita itu mendatangkan berkat, bukan sebaliknya. Mungkin kita nggak membunuh secara fisik, tapi lidah kita bisa menghabisi orang-orang di sekitar kita. Ya. Lewat perkataan yang nggak benar, lewat hoax yang kita sebarkan, lewat gosip yang kemudian sering kita tembakkan itu ya. Dan itu menghabisi dan menghancurkan orang-orang di sekeliling kita. Pasangan, berapa banyak pasangan yang hancur karena perkataan. Berapa banyak hati anak-anak yang perih, luka sampai bertahun-tahun. Karena perkataan yang tidak dijaga. Jadi yang namanya syehker itu tadi, kalau diterjemahkan memang kan jadinya lidah dusta. Sebenarnya lidah yang tidak membangun. Karena lidah itu menghasilkan kemudian kepalsuan, ketidakbenaran,
kebohongan, tipu-tipu. Hati-hati menjaga lidah kita. Makanya di Yakobus juga dikatakan, ini nih kecil loh lidah ini. Tapi yang kecil itu kalau nggak dikendalikan bahaya. Tapi yang kecil itu juga berperan penting. Lihat kapal yang besar dikendalikan oleh kemudi yang kecil kan. Kuda yang begitu perkasa dikendalikan oleh tali kekang yang kecil gitu aja. Maka sebenarnya yang kecil ini selain memang kita waspada dengan bahayanya, mari gunakan karena ini bisa menjadi alat kebaikan kalau memang dikendalikan. Makanya itu berkaitan dengan buah roh, pengendalian diri. Bagaimana kita berpikir dulu kalau mau ngomong. Jangan kumaha engke. Ya, Gun ya. Kumaha engke sama engke kumaha yang mana yang benar dia? Ya, orang Sunda tuh cuman bolak-balik gitu aja loh. Kumaha engke itu berarti gimana nanti kan? Kalau gimana nanti ya pokoknya ngomong aja dulu jeplak gitu. Efeknya nanti ya nanti lagi kita pikirin. Tapi mestinya engke kumaha. Kalau saya ngomong gini, gimana akibatnya? Kalau saya bertindak begini, apa efeknya? Dengan begitu kan kemudian kita bisa menimbang, mengendalikan diri, termasuk mengendalikan omongan kita. Hari ini Tuhan mau anak-anaknya justru bukan jadi toksik, harus berbuah, menghasilkan buah. Salah satunya dengan menjaga omongan ini, menjaga lidah ini. Jujur berarti berkata benar dan sesungguh-sungguhnya, tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu-tipu, sesuai dengan fakta. Sebuah kisah Mahabharata itu menarik sekali. Satu orang di kisah Mahabharata, kalau masih ada yang baca wayang ya, saya itu penggemar wayang. Satu orang yang diketahui paling jujur di antara Pandawa, 5 orang Pandawa yang gagah-gagah itu. Cuma satu, namanya Yudhistira. Ini kakak paling tua. Paling gak bisa perang, paling gak bisa berkelahi. Kalau yang lain kan Bima itu punya gada yang gede sekali, tenaganya kuat. Arjuna itu selain ganteng, panahnya itu luar biasa. Nakula Sadewa itu kembar, punya kemampuan dengan alat-alat perang yang lain. Yudhistira itu gak pernah perang, tapi dia paling bijak dan paling gak bisa bohong. Ya. Dan itu menariknya penggambarannya. Digambarkan kereta kudanya itu, ini karena orang kudus kira-kira yang gak pernah bohong, gak napak ke tanah. Jadi kayak terbang. Oh, ini penggambaran cerita tuh begitu tuh hebatnya. Satu kali di perang yang sangat genting, mereka harus ngelawan Dorna, guru mereka yang berpihak pada Kurawa. Yang namanya guru, ini murid 5 ini walaupun sakti-sakti cuman murid. Udah gak mungkin menang gitu. Sampai kemudian ditemukan caranya. Kelemahannya si Dorna ini adalah dia terlalu cinta pada anaknya. Nih makna penting tuh ya. Cerita-cerita tuh ada pesan moralnya. Kadang tuh kita kuat luar biasa, tapi kalau udah soal anak, udah deh kelepek-kelepek kita gitu ya. Saya termasuk di dalamnya, saudara. Dorna itu punya anak namanya Aswatama. Ini juga sakti. Gimana caranya supaya Dorna itu kemudian lemah, gak mau lagi perang? Dicarilah orang atau hewan yang namanya Aswatama. Dan ketemu ada gajah perang namanya Aswatama. Dan oleh Kresna dibilang dibunuhlah itu gajah Aswatama itu. Jadi dihajar oleh Bima dan gajah itu mati. Lalu diteriakanlah bahwa Aswatama mati. Aswatama mati. Maksudnya gajah kan yang mati kan. Dan itu nyampe ke Dorna itu. Dia dengar. Hah? Aswatama mati. Oh, hatinya mulai bimbang. Tapi dia bilang sebelum satu orang ini jawab, saya gak akan percaya. Dan dia cari Yudhistira. Muridnya ya, dia tahu kan. Dia tanya, Yudhistira, benar gak Aswatama mati? Nah, itu kan genting tuh kan. Ini nih kalau gak dikalahkan, Pandawa gak akan menang. Kebaikan gak akan menang lawan kejahatan. Lalu kemudian diceritakan, Yudhistira bilang, Aswatama mati. Tapi yang gajah, ya ngomong yang gajahnya tuh kecil, gak kedenger ya.
Jadi dia nggak bohong-bohong banget kan? Ya. Tapi itu menutupi sebagian fakta kan. Lemes langsung. Karena yang didengarkan Aswatama bener mati. Dorna itu langsung lemah, lalu nggak mau lagi berperang. Dan dipenggal kemudian dengan mudah oleh prajurit dari Pandawa. Dan diceritakan, ini menariknya. Kereta yang selama ini ngambang itu, hari itu mulai napak ke tanah. Jadi manusia biasa. Yang juga nggak bisa kan, jujur, betul-betul jujur gitu. Menarik cerita-cerita gitu. Coba anak-anak tuh suruh bacain itulah. Jangan bacain yang apa itu, manga, sama gambar-gambar itu ya apa. Anak saya juga tertariknya tuh sama cerita-cerita dari Jepang apa Korea itu. Aduh, kadang-kadang saya mesti ikut baca, takut ada macam-macam di dalamnya kan. Jadi tambah tugas baca saya ya akhirnya ya. Cerita wayang itu ternyata banyak pesan moralnya. Ya walaupun dari agama lain sebenarnya, tapi ada banyak pelajaran hidup yang kita bisa tangkap. Tidak mudah memang untuk hidup jujur, benar. Kadang malah ada yang mau bilang jujur itu malah buntung, Pak. Iya sih, iya betul juga ya. Jujur itu kadang-kadang buntung ya. Saya ingat satu orang rekan di sekolah teologi putus cinta itu gara-gara ngaku sama pacarnya. Ketika awal-awal mereka pacaran, udah 4 tahun pacaran loh. Ya. Ketika udah mau lulus, lalu dia ngerasa ada yang ganjel. Betul ya tadi, kalau bohong tuh gak ada yang ganjel. Nah dia pikir ini kan mau lulus, berarti mau melangkah lebih serius. Supaya gak ada ganjelan, dia jujur. Kemudian dia bilang, di awal-awal kita pacaran tuh saya masih punya 2 pacar lain. Udah enggak sebenarnya. Di saat mereka udah 4 tahun pacaran udah gak ada pacar yang lain. Tapi dia bilang waktu itu tuh saya masih pacaran sama orang lain. Ngamuk ceweknya. Dan mereka putus. Dia bilang kalau gitu jujur tuh malah buntung ya. Saya mau mikir-mikir deh kalau jujur gitu kan. Nah, tapi sekarang dia bilang enggak juga sih. Bener juga langkah yang dia ambil. Ya. Kalau memang gara-gara hal itu nggak bisa jalan, berarti kan memang bukan jodoh yang Tuhan kehendaki. Nah sekarang dia berpasangan dengan yang lain dan baik-baik saja sampai sekarang. Gunawan tahu orangnya. Ya. Jadi betul tidak mudah untuk jujur, tapi banyak bersebar di Amsal ya. Amsal 3 ayat 32 mengatakan Tuhan itu bergaul akrab dengan orang yang jujur. Betul sih, kadang ada resiko ketika kita jujur. Tapi orang yang jujur itu orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang jujur akan menuai juga kebaikannya. Bahwa ada resiko, tapi juga ada banyak kebaikan yang kemudian mengantri buat orang-orang yang jujur. Amsal 12 ayat 19 dan 22 sebagai penutup mengingatkan gini. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Ingat itu. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku benar atau setia dikenannya, diperkenannya. Itu yang bisa saya bagi saudara berkaitan dengan hal yang kedua, lidah. Kemarin mata, besok nggak ada besok ya, Senin ya, Senin tangan ya, tangan. Begitu hati, baru kaki. Selamat menikmati rangkaian seri ini. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang tidak menebar racun dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi sebaliknya justru mendatangkan kebaikan, buah yang bisa dinikmati sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Pelayanan pujian oleh Pak Gunawan. Oh enggak, tadi udah berdiri soalnya. Saya pikir Pak Gunawan mau nyanyi. Oh iya. Komisi remaja ya. Ayo mari rekan-rekan remaja.